Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Hubbun Nabi rahimakumullah wa hafidhakumullah. Semoga hadir kita di majelis ini benar-benar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selaras dengan nama majelis taklimnya Hubbun Nabi, cinta terhadap Nabi. Jadi kecintaan kita ekspresikan dengan mempelajari cara wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhirah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar diterima dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk menambah keberkahan majelis taklim kita, mari kita seperti biasa berdoa sebagaimana doa yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyampe pundi ya? Nggih, wudu nyampe niku bersiwak sampun apa dereng? Oh nggih. Fasal qiraatul basmalah, membaca bismillah pada permulaan wudu.
enten hadis segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah maka terputuslah keberkahannya. Nah, termasuk pada bab wudhu ini, apalagi wudhu ini yang sudah nampak betul bahwa itu adalah amaliyah ibadah. Wong masuk ke dalam kamar kecil saja itu juga dianjurkan untuk membaca bismillah, apalagi berwudu kan begitu. Jadi la wudu aliman lam yudhkurismallahi alaih, hadisnya begitu. La wudu'a, tidak la wudu'a, tidak ada wudu. Maksudnya itu wudu dianggap tidak sempurna liman lam yadhkurismallahi alaihi, bagi orang yang berwudu namun tidak membaca bismillah. Nah, di toko wudu niat gitu aja, nanti nggak ada bismillah di permulaannya, maka keberkahannya tidak ada. Sah menurut fikih sah ini. Nah, ada hadis lagi, talaba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'an falam yajidu faqala hal ma'akum minkum ma fautiya bima'in fawada fil wa alladhi fil faqala tawaddu bismillah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beberapa sahabat untuk menyediakan air, namun mereka tidak punya air. Terus diumumkan ke beberapa jamaah sahabat yang lain, ternyata ada yang membawa, kalau dulu tempat wadah air yang ada airnya minum gitu, ini Rasulullah. Terus Rasulullah dawuh, tawaddu bismillah, berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Ada lagi riwayat, man tawaddu'a wa dzakara rasmallahu alaihi kana tahuran li jami'i badanihi, barang siapa yang berwudu kemudian dia membaca bismillah, kana tahuran jami' badani, maka dia dianggap mensucikan seluruh badannya. Padahal yang dibasuhkan anggota wudu saja, akan tetapi dianggap mensucikan semua badannya. Wa man tawaddu'a wa lam yadhkurismallahi alaihi, dan barang siapa yang berwudu dan lupa atau sengaja tidak membaca bismillah, karena tahuran li'adai wudu, dia hanya mensucikan anggota wudunya saja. Oke, anggota wudu saja. Begitu. Jadi eman ngoten nggih. Mengatasi bismillah itu aja kok. Setelah bismillah kemudian disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Bersiwak afdolnya adalah kayu arok itu loh, yang biasa di Mekah itu. Nah, tapi kalau tidak ada, apa saja yang bisa membersihkan, termasuk sikat gigi kan. Tapi lek nang ngene masjid mosok nggo sikat gigi ya. Ngene praktis niku enak nggo siwak niku. Kalau orang-orang zaman dahulu sangune siwak di sini. Zaman sekarang rokok itu dan siwak, banyak kisah siwak itu ditaruh di kuping sini gitu. Nah, begitu. Kayak tukang kayu gitu nih. Nah, taruh di sini. Itu biasa para ulama seperti itu. Ditaruh di sini. Sekarang hampir kita tidak menjumpai sak Jombang gak ono sing nggawa siwaknya. Padahal sangat dianjurkan sekali. Lau amartum bisiwak, napa jenenge, laulam asyukko, seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, la amartum bisiwak. Itu kata Nabi. Secaya aku akan mewajibkan mereka untuk bersiwak. Itu sebelum wudu. Sebelum wudu. Sebelum wudu. Sunnah sebelum wudu. Jadi sebelum baca Quran sunnah siwakan, sebelum wudu sunnah siwakan, sebelum sholat sunnah siwakan, begitu. Jadi
Siwak ini setiap kita beramal soleh disunahkan. Nggih. Kalau untuk yang bismillah tadi itu baca bismillah dulu baru niat atau niat dulu baru baca bismillah? Nggih. Sebenarnya ini nanti akan saya jelaskan di bab niat. Jadi begini. Para ulama berbeda pendapat tentang niat wudu di awal basuhan wajib itu kan muka. Nah, dalam perdebatan para ulama, kalau kita niatnya itu waktu membasuh muka, maka berkumur, istinsak, insar, membasuh tangan, ini tidak dihitung nanti. Maksudnya gitu nggih? Tidak dihitung masuk wudu begitu. Makanya akhirnya jumhur ulama itu berarti bahasa jumhur itu kebanyakan para ulama. Nah, mayoritas ulama sepakat bahwa niat kalau bisa 2 kali. Waktu bismillah itu membasuh tangan, niatnya gimana? Saya membasuh tangan ini untuk wudu. Nawaitul wudu'ah. Itu cukup sudah. Lillahi ta'ala. Saya berniat wudu karena Allah, cukup. Kalaupun tidak harus liraf'il hadasil azhari fardhu lillahi ta'ala. Dari dulu wudu ya untuk membersihkan hadas kecil kan begitu. Sudah maklum lah, itu sudah ma'ruf, diketahui. Jadi niatnya kalau bisa 2 kali begitu. Ini jumhur ulama bilang gitu. Waktu membasuh muka, membasuh tangan itu sekalian bismillah, itu dalam hati saya berniat wudu karena Allah. Basuh istinsak, kemudian waktu membasuh muka, nah ini niat wajibnya. Nah, saya berniat wudu karena Allah Ta'ala. Nah, ngoten. Masih ke bab siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu'in. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, la amartum bisiwak inda kulli wudu'. Niscaya aku wajibkan, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mengambil air wudu. Jadi dari sini kita bisa memahami, memberikan kesimpulan bahwa saking pentingnya siwak, termasuk sunnah yang sudah agak pudar dan punah adalah bersiwak. Sampai ahli fikih itu tidak harus karena siwak ya wis sesuatu yang kasar yang sifatnya bisa membersihkan gigi. Nah, sampai kain pun bisa, kain. Tapi nggih piye lek kain. Bagian orang kan enten sing enten waktu digosok ngenten. Nah, itu karena ingin mendapatkan kesunahan bersiwak saja. Qalat Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku fayu'tini as-siwak li aghsila fa abda'u bihi. Fa astaku thumma aghsilu wa adfa'u ilaihi. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut kisahnya Sayyidah Aisyah, setelah Rasulullah bersiwak, siwak itu diberikan pada Sayyidah Aisyah untuk dicuci. Jadi siwak ini kita dicuci ngoten nggih. Nah, lek mboten dicuci nggih bau kan nggih. Jadi habis dipakai, dicuci, terus ditaruh. Lah iso ditutupi seperti itu. Kemudian setelah diterima oleh Sayyidah Aisyah, tujuannya untuk dicuci, tapi sebelum dicuci Sayyidah Aisyah ngomong fa'abda'u bihi fa'astaku. Sebelum saya cuci, saya pakai siwak itu. Nah, sisanya Rasulullah di situ. Nah, Ibu Budi le, Pak Budi harus siwakan yang tamerin. Harokah Budi. Summa agsilu wa adfa'u ilaihi. Terus setelah saya pakai, saya cuci, saya berikan Rasulullah kembali. Nah, Itu posisi
besinya itu memang dibikin serabut gitu ya? Atau gimana? Nggih. Jadi kayu siwak itu kalau dipakai klotak-klotak, kalau nggak dihaluskan. Jadi kalau bisa dihaluskan, ditutuk-tutuk atau digigit-gigit gitu, itu akan halus. Kayak sikat gigi begitu akhirnya. Mboten digenek ngoten ya, klotak ngono. Mboten membersihkan, lek mboten dihaluskan. Gitu, kaya napa mutik anune kowe jambu ta napa ngoten niku lho. Niku lek mboten dihaluskan ngeten nggih klotak-klotak. Ngoten. Dadi memang sunahnya dihaluskan. Dihaluskan. Dalam pakai Pepsodent siwak. terus iku nih anu pun napa? Gigi kok nggih tangan. Lho lek Pepsodent siwak terus marun gawe sikat gigi tambah apik niku, tambah sae to, nggih ya. Tergantung maka nih ibadah itu yang membedakan adalah niat. Kita biasa sikat gigi. Kalau kita niati siwakan, saya berniat siwak karena mengikuti sunnah Rasulullah, kita berpahala. Kalau kita tanpa niat, ya usahlah bersih gitu saja. Yang membedakan itu ibadah dan kebiasaan adalah niat. Makanya itu innamal a'malu binniyat kan begitu. Sambung nggih, kemudian membasuh telapak tangan. Dalam hadis di sini disebutkan Su'ila Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Zaid ditanya tentang sifat wudu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitaurin min ma'in. Kemudian Abdullah bin Zaid, karena beliau sahabat dan pernah mengetahui wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minta satu wadah yang berisikan air. Fatawaddu'a lahum. Kemudian beliau praktekkan wudu di depan orang-orang. Fakafa'a ala yadayhi. Kemudian dia membasuh terlebih dahulu kedua tangannya sampai pergelangan tangan. Faghasalahu masalasan. Dia basuh 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Kemudian baru beliau memasukkan tangannya untuk nyakup air untuk kumur. Begitu. Kemudian dijelaskan lagi, idza staiqadha ahadukum min naumi. Nalikane panjenengan iki bangun dari tidur. Tidur terus bangun. Fala yudkhil yadahu fil ina. Ini larangan dari Rasulullah. Maka jangan sekali-kali memasukkan tangan panjenengan ke wadah yang ada airnya. Bangun tidur, jenengan bak mandinya kecil, tidak ada 2 kula. Ngoten nggih. Tidur langsung ngoten nyakupno nglebokno tangan ke wadah yang ada airnya. Ini dilarang Rasulullah. Nah, kalau gayuh nggih. Hatta yaghsila salasa marrat. Sebelum terlebih dahulu membersihkan kedua tangan ini dengan air. Jadi ambil gayung dulu, dicuci dulu tangannya, dikelucur dulu. Ngoten nggih. Fa inna hadakum la yadri aina batat yaduh. Kata Nabi begitu. Karena kalian tidak mengetahui di mana tadi malam waktu kalian tidur tangan kalian menginap. Bahasanya begitu. Ini saya dapat cerita dari guru saya, Kiai Haji Mukhtar Nawawi. Kiai Haji Mukhtar Nawawi dapat cerita dari gurunya Abu Yazid Maliki. Ada seseorang bab ini membaca hadis ini, kemudian dia meremehkan hadis ini. Artinya dia menertawakan. Ini gimana? Maksudnya menginap itu gimana? Wong saya tidur juga pakai celana, saya tidur pakai jubah di sana, di Timur Tengah. Setiap dengar hadis ini dia remehkan, dia tertawakan. Subhanallah, naudzubillah.
ketika meninggal dunia dalam keadaan tangannya ini masuk ke dalam tuburnya. Ini saya ingat betul dapat cerita dari Kiai Abi Mukhtar Nawawi, beliau dapat cerita dari gurunya Abi Said Maliki. Jadi waktu meninggal dunia tangannya ini masuk ke dalam tubur gitu, karena meremehkan hadis ini. Kan larangan Rasulullah, la yadkhul yadu fil ina hatta yaghsila sasal marrat fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Jangan sekali-kali memasukkan tangan ke wadah setelah bangun tidur sebelum mencucinya 3 kali, karena kalian tidak tahu kemana tangan kalian tadi malam menginap. Nah, mendengar hadis ini mungkin dikira lucu, terus dia meremehkan dan menertawakan. Oh, kemana yo? Nginep masuk kemana tangan saya begitu? Akhirnya setiap mendengarkan hadis ini dia tertawakan. Setiap mendengar akhirnya dilaknat oleh Allah, waktu meninggal tangannya masuk ke dalam tubur. Nah, ini di dalam ulama fikih menjadi perbincangan tersendiri. Idza kana al-ma'u kullaitin lam yahmil khabath. Dalam Syafi'iyah ketika air itu banyak, ketika air itu banyak maka tidak sampai menjadikan najis begitu. Kan memang nggak ada najisnya, nggak kelihatan begitu. Terus gimana kalau terlanjur kita bangun kemudian wis kadung ngelebokno banyu, katakan apa kemu itu wis kadung dilebokno, loh aku tangi turu, terlanjur begitu, gimana? Ada 2 pendapat. Pertama, kalau air itu memang tidak berubah dari bentuk aslinya, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, terus dipandang ya nggak berubah, maka nggak apa-apa. Tapi beda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dengan berlandaskan dohir hadis tadi itu lebih baik dibuang, kata begitu. Lebih baik dibuang karena larangan yang ada pada dohir hadis tersebut. Nah, tapi kalau pendapatnya Asy-Syafi'i yang lain, penganut Imam Syafi'i yang lain, selama air itu nggak berubah, nggak apa-apa. Nah, begitu. Ya kita mungkin situasi dan kondisi kalau memang kita pas nggak ada air, itu air sak timbo, kita berada dalam daerah koyo di Madura yang sulit air begitu. Ya kita lihat saja, kalau nggak berubah ya emang di gua. Kayak nang kene wong kangelan banyu orang dibuat ya masalah kan begitu. Kemudian setelah mencuci kedua tangan adalah sunnah daripada wudhu adalah madmadhah, istinsak dan istinsar. Madmadhah, istinsak dan istinsar. Ini berlandaskan banyak sekali riwayat hadis. Di antaranya Rasulullah bersabda, famat mado wastansaqa wastansara salasan bi salasat hurufin, yaitu suruh matmado, istinsak dan istinsar 3 kali. Riwayat yang lain, ma minkum min ahadin yuqarribu wadu'ahu summa yatamatmadu wa yastansiku wa yastansiru illa kharat bi khotoya fihi wa khayasi bima alma. Salah seorang di antara kalian mengambil air wudhu, dekatkan waduknya. Waduk, jadi di dalam bahasa hadis itu ada waduk, ada wudhu. Bidomil wawu, bifathil wawi. Ono sing di domah fathah wawunya, ada yang di domah wawunya. Kalau di fathah wawunya waduk, itu berarti yang dimaksud adalah airnya, alat untuk berwudu. Tapi kalau di domah wawunya wudu, pekerjaannya. Nah, begitu. Ketika berwudu, dekatkan wadunya, airnya dekatkan. Menang keran yo ora iso didekat, no, kita yang mendekatkan, ngoten nggih. Kita yang mendekat, masuk keran itu, ngoten.
Akhirnya walhasil kita harus mendekat ketika berwudu begitu. Kemudian ambil madmadoh, berkumur, kemudian istinsak, memasukkan air ke hidung dengan disedot begitu. Kemudian istinsar. Kata Nabi, illa kharat khotoya fihi wa khoyashi ma'al ma'. Maka dosa yang ada di mulut, dosa yang ada di batang hidung, di hidung ini akan rontok semuanya. Ustaz, Nggih. ada yang kadang gitu Pak gini nggak? Nah, nggih. Gimana? Jadi istinsak kalau berkumur itu memasukkan air ke mulut, kemudian diputar-putar. So, kalau kinten paham nggih? Nah, kemung. Kemudian istinsak itu adalah memasukkan air dengan cara disedot, ini dihirup, dihirup. Dan itu perintahnya fabalil sing nemen illa soim, kecuali orang yang berpuasa. Kecuali orang berpuasa. Ketika berpuasa jangan, biasa saja masukkan secara biasa. Tapi kalau tidak berpuasa, perintah dari Rasulullah fabalik. Nah, itu nonton. Sedalam apa Ustaz? Dalam Sedalam apa? Tidak disebut sedalam apa sih, penting ngirupnya rokok yang kuat. Ada kan kalau terlalu dalam agak nong gitu ya. Oh nggih. Nggih. Enggak berarti enggak terlalu dalam-dalam mungkin ya. Dulu saya ini kula niki ngonten. Praktekna niki fabalik teng ngonten. Saking seringnya mboten. Saking seringnya dan tidak sekarang. Makanya istinsak itu selain apa namanya, itu juga melatih pernafasan ternyata. Jadi istinsak itu melatih pernafasan. Nggih. Misalkan lagi puasa, Nggih. tidak usah berkumur dan tidak usah istinsak ya, untuk menghindari biar berkumur biar airnya tidak masuk. Nggih. Nggih mboten napa-napa. Ndak apa-apa. Bisa kumur sekalian ya. Ndak apa-apa. Tapi kalaupun berkumur mboten napa-napa juga. Kayak anyep. Nah, nggih. Kalau takut ya, bahasa takut itu nggih, lek wis wong wedi, berarti kan sering lek kumur mesti gelegek ngono. Berarti iki wis wedi, aku lek kumur mesti menjeru rene, makanya nggih. Ya, jangan ngoten lho. Kalau enggak takut karena dia tahu batasan dirinya sendiri ngoten lho. Jadi kapasitas dia berkumur dia tahu. Aku lek kumur biasa gak sang mlebu, tapi ana wong aku lek kumur mesti mlebu. Jangan. Ngoten. Nonton ya. Kadang kalau puasa itu kan kayak merasa nggak nyaman ya Ustaz. Kan dalam area mulut kan menjadi basah terus kalau kita berkumur dong ya. Nggih. Masuk kan cukup hair dryer di isi setelah wudhu itu kan terasa basah. Betul. Sisa rasa airnya sedikit. Nggih. Rasa air itu kan tetap Betul. nempel. Nggih. Nggih. Jadi memang sebagian ulama kalau ba'da zawal duhur kayak siwakan, kumur nggak usah. Nah, ada yang berfatwa seperti itu. Kalau masih pagi nggak masalah. Nonton. Kemudian niki metode cara istinsak apa napa jenenge matmadho, berkumur kemudian istinsak dan istinsar. Ini ada dua metode, ada cara fasol, ada cara wasol. Cara fasol itu cara terpisah, cara wasol itu cara berterusan, disambung antara kumur dan ngambil dan istinsak. Nah, ini penting nih. Kita bahas cara fasol dulu, itu cara terpisah, kumur dan istinsak. Paham nggih sampun semua istinsak paham nggih? Nah, matmadhoh kumur wis saya bahasan kumur saja. Kumur dan menghirup ngoten mawon. Nah, maksudnya gini Ustaz, ngapunten Nggih. istilah Arab itu juga harus ditranslate ke Indonesia kan Nggih. ini ya kok mikir sih ngopo karepe. Nggih. Lah kadang kula kesulitan ya. Nggih. Kumur dan menghirup air
lewat hidung. Teman-teman. Ini ada dua metode, dua cara. Ada cara fasol dan ada cara wasol. Fasol itu terpisah, dewe-dewe. Cara fasol sendiri, cara terpisah ini juga ada dua. Kita bahas mulai dari fasol dulu, terpisah dulu. Jadi satu riwayat Rasulullah SAW berkumur dan menghirup itu cakupan airnya beda-beda. Jadi mencakup 3 kali dibuat kumur, selesai nyakup lagi 3 kali untuk istinsyak, untuk menghirup. Nah itu cara pertama. Yang kedua mencakup 2 cakupan saja. 1 cakupan ini untuk berkumur, buah sisanya. Jadi 1 cakupan untuk 3 kali. 1 cakupan untuk 3 kali. Begitu juga yang untuk menghirup air lewat hidung. 1 cakupan untuk istinsyak hirupan 3 kali. Buang. Jadi begini cara. Sedot, dibuang tangan kiri nyekeli. Yang disisekno begitu. Nah, itu yang dipraktekkan oleh Sayyidina Ali. Nanti ada hadisnya. Sayyidina Ali melihat Rasulullah seperti apa istinsyak. Jadi ini dicakup, disedot, terus kemudian tangan kiri disenggrokno, apa disisekno, ngenten. Cakup lagi, dot, terus ini sisekno begitu. Terus yang kedua, itu tadi fasol nggih, yang terpisah. Jadi dewe-dewe, tapi yang pertama 6 cakupan, 3 cakupan untuk kumur, 3 cakupan untuk menghirup. Yang kedua 2 cakupan saja, 1 cakupan untuk 3 kali kumur, 1 cakupan lagi untuk 3 kali hirupan. Paham nggih sampun nggih? Nah, kemudian cara yang wasol, yang berturut-turut atau diteruskan antara kumur dan istinsyak itu digabung jadi sini. Maksudnya itu 1 cakupan, jadi ambil 3 cakupan, 1 cakupan kumur sak nyedoti pisan. Bareng kumur nanti 1 cakupan gini, tuh dia ambil untuk ngisi mulut dan sekaligus ngisi hidungnya, terus dibuat bareng. Nah, 3 kali berarti 3 kali. Yang kedua 2 cakupan saja, 1 cakupan ini untuk napa jenenge? Yang pertama tadi napa 2, 3 cakupan nggih. Terus yang kedua 2 cakupan. Nah, kok 2 cakupan? Sekali untuk 3 kali. Nah, sekali untuk 3 kali. Nggih lebih irit. Nah, saking irite Rasulullah wudu. Niku di sini tadi itu wudu Rasulullah itu cuman 1 mut. Coba jangan bayangkan 1 mut itu 6 on bobotnya air. Ini kayaknya 6 on agak nih. Ini setengah kilo lah. 6 on itu setengah kilo itu 5 on. Unjul arti 6 on lah. 6 on itu wudunya Rasulullah. Putih banget. Nah, kalau sampean pirang kilo, pirang liter. Makanya nanti itu ada peringatan dari Rasulullah di akhir zaman nanti itu ada orang israf dalam berwudu dan berdoa. Nanti ada hadisnya. Jadi perlu ini kita renungkan untuk bisa mengamalkan hadis. Makanya pisan-pisan lek wudu pun diwak keran. Akuan ngono. Akuan yang kecing tanggung itu loh. Nah, itu coba itu. Bahkan pernah saya itu melihat guru saya wudu itu pakai spray itu. Semprotan ya? Semprotan itu loh. Ya semprotan itu loh. Beliau itu begitu cet. Kemudian begitu. Jadi ternyata irit banget, gitu loh. Lah mandinya Rasulullah itu 4 sok. 4 sok itu berarti 1 sok. Sik mangke kula wacakan hadis e. Pun sing mulai matmadoh yang wasol dan fasol dan wasol sampun paham nggih? Nah, saya ulang lagi untuk kumur cara wasol dengan menghirup berarti
pertama adalah 6 cakupan, 3 cakupan untuk kumur, 3 cakupan untuk istinsak. Nah, yang kedua cuman 2 cakupan saja, 1 cakupan untuk kumur 3 kali, yang dua 1 cakupan untuk istinsak 3 kali. Cara yang wasol, yang terus, ambil 3 cakupan, 1 cakupan untuk kumur dan istinsak, 1 cakupan lagi untuk kumur istinsak bareng. Nah, seperti itu. Kemudian yang cara yang kedua 1 cakupan untuk semuanya 3 kali. Ngerti nggih? Saged dipaham. Nah niki. Kemudian tentang air yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu itu bil muddi, hanya dengan 1 mud. 1 mud itu para fuqaha ahli fikih itu sudah mengukur bahwa 1 mud itu adalah 6 on. 6 on. Selesai sudah, mulai cuci tangan sampai cuci kaki. 6 on. Aku yang sing tanggung niku untuk on. Ukuran on berapa itu? Berarti nambah dikit mungkin, Ustaz. Nambah dikit nggih. Nggih, itu wudunya Rasulullah. Nah, untuk mandi wajibnya Rasulullah wa yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdad. Rasulullah mandi 1 sok sampai khamsati amdad, 5 mud. 1 sok itu berarti 4 mud. Berarti 1 mudnya itu 6 on. 6 dikali 4 berarti pinten? 24 sampai 5 atau sampai 5 mud. 24 dikali 6 berarti sampai 30. 20 600 mili 20 on. Berarti kurang dari 600 mili. Kurang dari itu nggih. Loh. 20 on sih, 600 mililiter. Loh. Dibagi 6 berarti kan Bisa 100 milian. sedikit sekali. Loh nggih. 600 mili 20,29 on. Satu gelas itu berarti. Apa gelasnya? Bisa gelas itu. Nah itu punya Rasulullah. Wudunya kampung ya, pakai gelas misalkan. Itu wudunya itu dicelup kanan ini apa gitu. Kalau dari riwayatnya Rasulullah itu dicakup gini. Tangannya dimasukin semua ke air. Heeh. Apa nggak kotor semua? Nah, makanya ini kan posisi tangan yang sudah bersih, tangan tidak najis, begitu. Jadi wudhu ini dalam keadaan tangan yang tidak ada najisnya, tangan yang tidak kotor. Itu bukan mengalir ya airnya. Yang mengalir, mboten, tidak mengalir. Tidak mengalir. Ngalirkannya nanti itu ketika di wajah ini. Ya, makanya piak dari atas ini ngalir. Nah ini digosok-gosok. Jadi Rasulullah itu wudhunya tidak seperti kita kan nggih, tapi Rasulullah sedikit dari atas ini kemudian diratakan. Kalau dalam riwayat seperti dicontohkan oleh sahabat itu minta wadah, nah tangannya dibasuh dulu, kemudian baru dia nyakup untuk nggih. Begini. Begini. Seperti itu, dimasukkan tangannya dimasukkan. Jadi begitu sedikit sekali nggih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, makanya yang dimaksud dengan air mustakmal itu, lah ini dibalekno mana ini yang mustakmal? Lah kalau ini dibuang, mboten. Lah ini gimana? Enggak apa-apa, ini bukan yang dibasuh sini, sisa sini yang mustakmal, tapi tangan ndak. Ngoten. Yang penting gak netes. Nggih. Lah ini disengaja didelai seperti ini mustakmal. Ngoten nggih, dijatuhkan ke tempat wadah lagi itu mustakmal. Berarti anggota badan yang posisi ketika itu pergerakan untuk wudhu tidak masuk ya Ustaz. Misalnya kalau dia pas masuk ini pergelangan tangan
kalau airnya di pergelangan tangan enggak masuk ya enggak mustahil. Mboten. Kalau kita lihat wudhunya Rasulullah, ini koyok-koyok banyu sing netes ke buah itu sedikit sekali, nggak ada sekali. Jadi titik kene nggih sing dibasuh kene, kene. Terus sing diratakno sampai sini. Diratakno sini. Begitu. Oh nggih, kalau ada najis jangan ambil wudhu dulu, bersihkan dulu najisnya. Nah, dari wudhu dengan najis ada bedanya nggih. Nah, ngoten. Nah, ini yang perlu kita napa jenenge perlu kita cerna dawuhnya Kanjeng Nabi, innahu sayakunu fi hadil umma qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a. Innahu sayakunu fi hadil ummah qaumun, sesungguhnya akan ada pada umat ini, kata Nabi, kaum, kelompok, yes, ya'taduna, yang mereka berlebihan fit tahuri, dalam bersesuci, koyoke saiki ki wis. Nah ini loh, wad du'ai, dan berdoa, berlebihan dalam bersesuci dan berdoa. Kita bahas bersuci dulu. Wis koyoke iki sak Jombang kabeh koyo berlebihan iki gitu. Mula niku madhab Imam Malik, Abu Hanifah haram berlebihan. Tapi untuk madhab Syafi'i selama itu masih wajar, ndak sampai haram. Ngoten. Makanya untuk agar kita tidak tergolong orang yang mu'tadin, yang berlebihan, nek nang keran niku iki. Keran nek dikabehna separuh mawon. Nah, dalam rangka kita hati-hati biar tidak nggih. Nah, iki lah wis mantep-mantepan iki ya. Iki mantep jegur ae. Nggih. Lah nggih. Nah, insya Allah dengan menghelah, maksudnya dalam mensiasati agar kita tidak tergolong orang yang mu'tadin, yang berlebihan dan dianggap orang yang berhati-hati, ya seperti itu kita separuh mawon. Lek kuwabe kan banter, separuh mawon lah lumayan, enggak berlebihan. Dan kita sudah menghemat, ngaten. Bahkan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, saya ini di atas laut, nah, gitu. Gimana? Walaupun kalian di atas laut, begitu. Jadi bahasa berlebihan di sini tidak situasinya itu walaupun dia banyak air atau kurang air, mboten, tetap ngoten. Nah, kemudian berlebihan dalam berdoa gimana? Doa yang memaksakan diri, dari doa sing maksa. Misalnya kalau di dalam riwayat-riwayat itu salah seorang sahabat mendengar anaknya berdoa, ya Allah berilah saya istana putih di surga, seperti itu. Atau ya Allah berilah saya al-wasilah, padahal al-wasilah itu hanya yang berhak satu orang saja kelak di surga, yaitu Rasulullah saja. Ngonten wasilah. Nah itu berarti berlebihan, ngonten. Termasuk saya pernah dengar anjangan menawi sholat duha niki dungane nopo? Allahumma inna duha ka itu. Nggih. Allahumma inna duha kawal baha kawal jamala jamaluka, itu nggih. Wa in kana fil ardi fa anzilhu wa in kana fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ngoten nggih, wa in kana haraman fatahhirhu, itu. Saya pernah dengar. Nah, saya pernah dengar dari seorang ulama bahwa doa ini termasuk doa berlebihan yang lho nggih lho. Lek wis haram dikongkon ngalalno. Nah maksoan ini. Halal yo kita harus hati-hati dhewe kan ngoten. Lek ono nang dhuwur nang langit njingandukno Gusti kan ngono. Lek ono nang ngisor njenentokno gitu. Emang iso apa sira? Sapa sira sapa iso niki? Nabi tutuk, wali tutuk kan ngono. Ngoten. Makanya di dalam hadis kan enggak ada doa seperti itu. Ini enggak tahu. Nah, dalam enggak ada. Enggak ada. Ini enggak tahu sumbernya dari mana. Mungkin ya ulama mungkin nggih.
Tapi ini termasuk kula nate pireng ini doa yang berlebihan. Wallahu alam, ini benar apa ini kula sampai akan mawon. Jadi doa-doa saya maksa. Nah, doa salat duha itu doa napa sing teng hadis niku? Allahumma inni niku istighfar iki. Rabbi fil wa tub alayya itu nggih. Nah, itu yang memang yang maksur yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi. Itu harus disampaikan Ustaz, biar tahu semua kan. Laras. Allahumma firli wa tub alayya. Allahumma fil wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 1 kali atau 100 kali. Nah aku 50 ya apa? Lah wis hadise ngono kok. Ping 1 utawa ping 100. Lah aku maca 50. Iya. Enggak ada larangan. Cuman hadisnya seperti itu. Nggih monggo enggak ada larang maca 50 utawa 70 monggo. Artinya itu minimal 1. Bisa di grup aja Ustaz, doanya enggak sekalian dihafal. Iya boleh. Oh nggih. Nggih coba mangke kula tulisaken. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ngoten. Ben niku mawon. Kemudian ada hadis lagi dari Nabi Muhammad SAW. Innalil wudu'i syaitonan. Sesungguhnya bagi orang berwudu itu ada setan. Artinya dia itu ada setan yang membayangi yuqaulahu alwalhan. Yang mana setan yang menggoda orang wudu namanya walhan, setan walhan. Fattaqu waswasal ma. Maka hindarilah waswas terhadap menggunakan air. Sehingga seseorang itu sampai membasuhnya itu sampai 4 kali, 5 kali karena waswas. Ada ini waswas. Jadi ini berlebihan juga. Setan walhan jenenge. Nek jeneng anak hati-hati aja sampai anak jeneng walhan. Pokok bahasa Arab walhan jenenge setan. Jadi walhasil bagaimana caranya kita menyikapi ojo sampai termasuk orang-orang yang berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Ngoten nggih. Jadi antisipasinya nek kula untuk menghilah atau menghilah itu napa mensiasati agar kita tidak termasuk orang yang mu'tadin yang berlebihan dalam berwudhu. Gini ku wau. Kalau kita di kerannya udah kabeh no separuh no ngenten. Itu wis berhati-hati kita udah. Nonton mawon. Atau pisan-pisan pakai wudune sak botol nih wow setengah niku. Nah, karena memang wudhu Rasulullah itu widik sangat. Lah mandini Rasulullah niku satu sok itu pinter mau 26 on sampai 30 on. Coba. Misalnya sakwa tanggung. Nah niku ya bisa kita praktekkan lah nggih waktu junub waktu sak monten niku. Dadi klucurno langsung diratakan. Lah lek mboten diratakan mboten saged. Nek awake kan shower nih kok nggih, mandi wajibnya. Artinya di sini untuk wudu dan mandi itu tidak sulit sebenarnya. Walaupun nggak ada air itu mudah gitu loh. Kan ukurannya di air minum kan gitu. Sak ombenan ngoten lho. Jadi nggak sulit. Ngoten. Jadi dimanapun kita bisa mandi itu ngoten. Kemudian niat berwudu setelah kumur istinsak tadi. Sekarang kita berniat dalam wudu. Nah tadi niat dalam wudu adalah penentu dia ini napa jenenge ibadah atau tidak, itu tergantung niatnya. Ya, jelas sekali dalam firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan untuk mengikhlaskan
mengikhlaskan niat kita. Terus innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, jelas itu adalah dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kapan penetapan waktu yang tepat untuk wudu? Nah, itu tadi wudu jumhur ulama baik dari kalangan Maliki atau Hambali atau Syafi'i, jadi 4 madhab itu jumhur ulama pendapat yang terbanyak adalah niatnya 2 kali. Niat pertama waktu baca bismillah ya. Nah, sebelum baca basuh tangan. Terus yang kedua waktu basuh muka. Nah, ngoten. Kenapa? Kalau kita wudunya waktu basuh muka saja, maka waktu kita basuh tangan, kumur, ini nanti gak dianggap berarti. Nah, itulah yang menjadi perbedaan pendapat. Akhirnya jumhur ulama yo lek ngono butuhkan 2 niat. Nah, nonton. Kemudian membasuh muka, jelas perintahnya dalam Al-Quran, fausilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Faghusala wajhahu salasan, Rasulullah membasuh wajahnya 3 kali. Batas wajah itu mana? Mana bitu sya'ri, yaitu tempat cukulnya rambut ini sampai tulang ini, tulang dagu. Nah, ini yang wajib dibasuh. Tulang nih, tulang. Nah, terus untuk ke samping kiri dan kanan adalah telinga. Jadi telinga, permukaan telinga ini sampai sini. Itulah batas wajah. Terus Rasulullah membasuhnya seperti apa? Dari wajah yang paling atas. Dari wajah, ini biar dicawuk ya nggih. Piek, ya, langsung diratakan. Ratakan. Ngoten. Berarti kan cawukane lek di anu kuwape yo entek iki, sak gelas iki. Dadi yo titik-titik. Bisa jadi cawukannya diratakan. Memang sifat wudunya Rasulullah itu ad-dalaq. Ad-dalaq itu selain menggosok. Nah, gosok. Nah, digosok. Lek orang ngono yo ora roto anjane ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhallilu lihyatahu, dan Rasulullah napa jenenge menyela-nyelai jenggotnya. Nah, nyelai jenggot itu saya pikir bukan sing jenggoten. Pak Irwan. Jenggotnya Rasulullah tebel, gak kelihatan dari kulitnya, nggak kelihatan dari luar. Dari orang melihat nggak kelihatan kulitnya. Nah, kita kan masih kelihatan kulitnya ini. Nggak kelihatan itu, maka gosoknya begini dengan telapak tangan. Nah, gini saja. Saya seperti anak saya ini kan kelihatan, maka harus kena kulitnya. Nah, kalau tebal sekalian, tidak harus kena. Yang penting mesti kena air gitu saja. Kemudian setelah wajah Bu? Setelah wajah 3 kali tangan. Nah, tangan nggih. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Terus dalam hadis wa ghasala yadai ilal mirfaqaini, Rasulullah membasuh tangannya sampai 2 siku. Jadi bayan kita membasuh ora koyo nang krances, Rasulullah mboten nggih. Jadi nggih titik sekali itu tadi yang dibasuh kini ya Rasulullah, harus diratakan. Dalam lek seger ya atus tenan ae. Dengan artinya atus seperti itu. Dan di lain waktu mungkin atus biasa kita boleh lah seger-segeran, atau lek ono kolam renang dan nyegur seger-segeran. Nggih. Kalau kita kan dulunya pakai spray atau Nggih. dicucur gini kan berarti pembasahannya pakai tangan saja, enggak apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Ya spray saya lagi ngumpul wonten mriki, tetap ngumpulkan airnya. Nah, langsung dari anggota wajah paling atas, piek, lah kan ngalir airnya. Niki terus diratakan. Kalau langsung disemprot. Boleh. Iya, pernah. Nggih, disemprotkan boleh. Loh, niku mungkin nggih sangat penting sekali. Misalnya kita berada di majelis atau di Mekah nggih, di tengah orang banyak waktu umroh, ini nggak spray aman nih, jenengan batal
wes wudu pakai spray aja. Saya begitu. Nanti waktu umroh lo sanggup seperti itu. Jadi nggak perlu ke sana, tuh, gitu. Butuh. Jenengan ten majelis Istiqlal pas tengah-tengah, nggih. Apa wudu ngelangkai musanu kae, ayo. Ya enak nggo spray ya, ces ngeten, enggak masalah. Enak. Aja semprotan manuk ae. Lu kan bisa dianuaken iki, setel loh. Nggih. Nggih. Ini saya kejadian melihat di sana udah di Medina itu. Nggih. Jadi dia tuh pakai air aqua, pakai air botolan. Nggih. Di dalam masjid Ustaz. Terus gimana itu? Kecer kabeh gitu ya. Jadi bukan orang Indonesia. Hmm. Jadi ini dia pakai itu kan saya Ya. baru tahu bahwa itu sebenarnya malah sunnah Rasul. Nggih. Tetapi itu di dalam Tempatnya. masjid, kakinya juga akhirnya kan basah semua di Nah. Itu tidak bertanggung jawab itu. Iku karepe sunah tapi panggone gak pas ngoten. Nggih. Nggih, kita harus bawa sajadah dhewe sing siap untuk telesan. Ngoten. Nggih. Bawa anduk kan begitu. Utawa kain ihram sing kandel niku lho, iso nyerepan niku. Nah niku gawe longgo ngoten. Lah apa maneh gawe kan ibu tepak niku. Nggih walhasil bagaimana kita tidak mengganggu umum ngoten mawon lah nggih ya. Karepe sunnah tapi nek ganggu umum ya madharate lebih besar kan ngoten. Akhirnya kan yang sekitarnya ya kayak saya waktu itu Risih. wudu kok nang jero. Nggih. Nggih paling enak spray niku lho. Cara kotos-kotose gak nemen. Nah, ngoten. Masuk. Nggih. Untuk yang membasuh tangan itu kan disunahkan 3 kali. Nggih. Yang itu kanan kiri apa kanan kanan? Ah, nggih. Apa kiri kiri? Itu nanti ada di bab tayamun. Tayamun itu mendahulukan tangan kanan. Jadi anggota wudhu mana yang kanan dulukan, seperti telinga kan ada 2. Ini tidak termasuk tayamun, bareng maran. Ini disuruh ngusapnya itu barengan. Tapi yang tayamun kanan itu adalah kanan tangan, nah, tangan kanan baik selesaikan 3 kali atau bersilang bukan masalah. Nggih. Nggih, kanan dulu 1 kali. Nggih, terus 2 kali enggak masalah, silang. Tapi Rasulullah dalam semua hadisnya itu menunjukkan bahwa selesai 3 kali diselesaikan. Berarti kanan-kanan. Nggih, kanan. Tapi para ulama nggak apa-apa. Gimana kalau disilang? Mboten napa selama itu sik mendahulukan tangan yang kanan. Daripada lali di pas ngeto. Nggih, selesaikan dulu enak 3 kali. Terus ada satu hadis lagi, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddo fa qasala wajhahu. Jadi ada sahabat Nu'aim bin Al-Mujammir niki ningali wudune sahabat Abu Hurairah. Yang mana sahabat Abu Hurairah ini beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Jadi beliau sangat tahu wudhu Rasulullah kaya apa, sehingga dia dibuat patokan. Biasanya seperti ini setelah peninggal Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah nggak ada, patokane yang dibuat figur, sing buat contoh itu sahabat. Nah, makanya tabiin itu kalau melakukan apapun itu ndelok sahabat. Tabiin generasi setelah sahabat. Jadi ndelok apa-apa mesti patokane sahabat. Nah, begitu karena sahabat menangi Rasulullah. Nah, ngoten. Ini sahabat Abu Hurairah membasuh wajahnya, fa'asbaghal wudu, tsumma ghasala yadahu. Beliau wudu dengan membasuh wajah dan menyempurnakan, kemudian membasuh tangannya al-yumna yang kanan. Hatta asyra'a fil adud. Ternyata tidak hanya sampai siku, tapi sampai adud, sampai lengan. Sampai lengan. Jadi ngusapi gak sampai siku, sampai gini. Jadi basuhnya nggak hanya cukup di mirfak sini, siku, tapi sampai adut sini, lengan, ke lengannya. Ternyata itu sunnah.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa harraka khatamahu. Nah, sing ali-alian nggih. Sing ali-alian nggih digerak-gerakno ngeten. Nah, nggih. Digerakno. Nggih tujuannya kan untuk meratakan basuhan niku wau. Saya tak lepas Ustaz mau diceblok hilang pas contoh Mari wudu gak tambah tenang. Ketika sholat dia tetap memakai itu, Nggih. kan ini termasuk menghalangi. Boten. Enggak ya? Boten. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nggih. Setelah tangan mengusap kepala. Jelas perintahnya dalam Al-Qur'an wa masahu bi ru'usikum. Famasa bi ra'sihi. Nah, kalau kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famasa bi ra'sihi. Di sini para ulama ahli hadis yang dibuat permasalahan adalah huruf ba, bi ru'usikum. Nah, apakah bi ru'usikum itu sebagian dari kepala atau kesemuanya? Nah, ini dibahas di situ. Pak ini bermakna, kalau bermakna al-ilsaq berkah, maka artinya semuanya begini. Semuanya, semua anggota kepala. Makanya Imam Malik dan Ahmad bin Hambal itu semuanya. Semua kepala. Nanti basuhnya begini. Kembalikan. Ambil lagi. Kembalikan. Begitu. Kalau Imam Syafi'i untuk kesemuanya sunnah, tapi yang cukup sebagian saja. Makanya kalau orang-orang yang pakai surban, yang surbanan kan sunnah, terus nyopotnya juga kan ribet, surban itu dawa udeng-udengan begitu, nyopotnya ribet, maka dia disuruh hanya buka saja sedikit, jambule ketok. Nah, yang diusap ini jambule terus serban ini cukup. Nek kopi ya mboten karena nyepote gampang ini. Lek surban kan angel notoe. Nah, ngoten. Summa masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihi wa adbarahu. Summa bada'a bi muqaddari ra'si summa daba bihi ma ila qafahu summa raddahuma hatta raja ilal makani alladhi bada'a minhu. Jadi metode membasuhnya seperti ini. Telapak setelah dibasahi, ini kan ngusap nggih, enggak ngasuh. Dibasahi titik mawon, kemudian diletakkan di anggota kepala paling depan, jambul. Nah, begini. Nah, kemudian ditarik ke belakang. Nah, terus dikembalikan lagi. Nah, ambil lagi yang gini. Nah, begini. Jadi wudunya Rasul seperti itu. Nggih. Laki-laki dan perempuan. Nggih. Dalam kondisi kita di tempat umum kan nggak boleh melihat aurat ya, karena itu juga hal yang wajib. Terus kita melakukannya dengan isyarat memakai nasi dengan gini, kita berwudu dari isyarat kita usapkan ke kerudungnya, boleh apa enggak? Ya, mak. Ini mengusap Khuf. Iya. Khuf. Seperti mengusap khuf. Nggih. Karena kita takutnya kelihatan aurat di Betul. tempat umum, kita ngambil yang itu boleh apa? Nggih. Saya pernah lihat yang ini itu pakai air tuh gini bawah. Nggih. Ya, mungkin itu sama seperti surban yang tadi. Tapi kalau saya belum tahu yang pastinya seperti apa. Ya ini masukan bagus. Saya tidak bisa jawab. Kalau dikiaskan dengan surban tadi itu, maka diketono titik rambutnya. Ini cukulnya rambut tok ini gitu. Nah, itu kan bisa ditutup. Ini kan waktu buka, nah terus itu saja. Mungkin seperti itu, mungkin seperti itu. Karena menutup aurat juga wajib hukumnya kan begitu. Betul. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fa masa binasiyati. Lah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki wudu waktu membasuh kepalanya hanya binasiyati saja. Jadi jambule tok. Nah, jambule mawon. Terus hadis ingkang lintu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fa masa binasiyati alal imamah. Nah,
titik jambule terus diterusno nang ngene imamah. Ya mungkin bisa seperti ini nggih. Ya, kerudung juga begitu kan. Wa alal khuffaini. Nah ini, das dua khuf. Waktu mengusap kaki, khuf itu benten mboten kaya kaos kaki lho nggih. Tidak memenuhi syarat. Tapi khuf itu satu dia itu sepatu tapi sing sepatu sing ngepres. Terus nggih, terbuat dari kulit, tapi nggak ada talinya. Nggih, tanpa tali. Nah, begitu sehingga lek wis gawe iku nyopote angel memang. Satu itu melindungi kaki dari hawa panas, dari hawa dingin, ngoten nggih. Nang kene gak kanggo emang nggih. Hawane gak dingin amat, panas gak panas amat. Tambah wegah. Ngoten. Jadi itu kalau wudu memang nggak harus dibasuh, hanya diusap saja memang. Nah, karena ini rukhsah ya, rukhsah. Nanti keringanan itu. Nah, ini penting ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa annahu masara bima'in ghairi fadli yadaihi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dan beliau mengusap kepalanya dengan air bukan dari sisa tangannya. Bukan dari sisa tangannya. Artinya tangan dibasuh selesai, ambil lagi. Nah, bukan selesai terus diusapno mboten. Jadi dewe-dewe, tangan dewe. Jadi mboten yang dibuat ngusap kepala ini bukan air sisa dari basuhan tangan, mboten. Nah, ngoten. Mengusap sorban ya mungkin ini sama dengan napa jenenge kerudung mungkin ya, dengan jilbab karena ada darurat kan gitu. Kalau masang sorban sulit. Nah ini dikatakan sulit karena jilbab itu lek dicopot malah madoroti lebih besar kan. Tawaddoa an-nabi sallallahu alaihi wasallam masa 'alal khuffaini wal imamah. Nabi berwudu kemudian mengusap kepalanya dan khufnya dan imamahnya. Ini boleh Bu. Jadi ini ndak kena rambutnya. Imamahnya saja. Ya boleh berarti nggih. Nah ini jelas sekali. Tawaddu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma sa'alal khuffaini wal imamah. Yang diusap khuf dua dan imamahnya saja. Nah ini perempuan bisa di ini, ngambil ini saja. Jadi enggak kena anu blas imamah itu. Nggih. Masuk itu. Ustaz, Nggih. ini pertanyaan, semua gerakan wudu tadi Nggih. itu sunahnya 3 kali ataukah ada yang hanya 1 kali? Nggih. Itu ada bab taslis tadi itu, nanti ada. Karena sudah ditanyakan saya jawab di sini. Satu riwayat Rasulullah itu 1 kali saja. Boleh. 1 kali saja. Ya memungkinkan sekali lah banyu titik sekali saja cukup. Yang penting rata. Kalau sudah diyakini kalau itu rata ya cukup 1 kali saja. Ngoten nggih. Satu riwayat Rasulullah 2 saja. Ternyata 2 kali jelas sekali hadisnya. Boten ganjil, enggak harus ganjil. Nah, kemudian suatu saat ada riwayat lagi 3 kali. Yang 4 dan 5 kali enggak ada. 1 kali ada, 2 kali ada, 3 kali ada riwayatnya. Kan kalau sampai 4, 5? Nah, itu was-was niku. Ini wow. Nah, niku walhan tadi. Aman disanding walhan niku. Nggih. Kalau untuk mengusap kepala juga 3 kali atau cukup sekali? 1 kayak itu enggak di sisi itu Untuk yang kepala. sekali sama telinga baru kayak hadisnya saya nggak tahu. Nggih. Sedap nanti ada babnya itu bab taslis sebenarnya. Oh, sabar Pak. Nggih. Sekarang harus dibahas ini. Nggih. Bukan apa sih ya buru-buru ada soalnya. Mungkin tekan kono. Kemudian mengusap telinga. Mari kita selesaikan saja dulu. Mengusap telinga. Wa masahabi udunai dohiri ma batini ma Rasulullah mengusap telinga itu luar dan dalamnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa fama saudune bima in ghairil ma alladhi masa bi ra'si. Niki. Rasulullah
mengusap telinga itu bukan dari sisa air usapan kepala. Nah, ini perlu dicermati. Saya baca lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul tawaddu'a, berwudu, fama sa'udunahi, dia mengusap kedua telinganya. Bima'in, dengan air, ghairil ma', bukan air, alladzi masa bi ra'su, yang usai dipakai mengusap kepala. Ini dewi. Tapi memang madhab Hambali ada. Madhab Hambali langsung kepala, langsung kuping, telinga ada. Tetapi ada hadis seperti ini. Nonton nggih. Jadi boleh dewi-dewi. Nonton. Nah, sementara Hanabila, Imam Ibnu Hambal, beliau malah memakai al-udunani minar roksi. Dua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Sehingga waktu mengusap kepala sekalian telinganya. Jadi jangan salahkan orang yang sekaligus, jangan salahkan orang yang dewi-dewi ono dari dewi-dewi. Enak toh? Ini monggo sekali waktu pakai pendapat Imam Hambal. Oh, kuping ini termasuk kepala, jari Imam Hambal. Enggak apa-apa. Atau pakai hadis tadi itu, Rasulullah mengusap telinganya. Nggih. Kaifiyah mengusap telinga. Nah, jadi mengusap telinga kaifiyahnya as-syababah, jari telunjuk. Jari telunjuk ini dimasukkan ke lubangnya. Kemudian digerakkan. Digerakkan tujuannya untuk menjangkau niki cepitan-cepitan niki. Kuping kan gak digeraki. Mboten lubange tok, tapi enten niki kan nggih. Lekatan-lekatan, lempitan-lempitan ini loh. Nah, ini dijangkau. Nah, kemudian jempolnya setelah itu di belakangnya ini meratakan, kemudian telapak tangannya begini. Jadi begini, terus ini jempolnya begini, terus terakhir telapak tangannya begini ke permukaannya. Langgi makane. Nggih. Jari telunjuk nggih, dari samping sini. Jari telunjuk masukkan. Nah, ini jangkau cepitan-cepitan. Nah, jangkau tidak hanya lubang tapi cepitan juga. Kalau sudah dirasa kena kejangkau semuanya, ini jempol ini dari arah bawah ke atas. Nah, kalau sudah begini, ini sini telapaknya tempelkan ke permukaan kulit. Nah, kemudian begini. Iki tapi repotnya kalau pakai keran, Ustaz. Kan muantur terus. Lah nggih, berarti tur ngene tutup. Ini kan ngusap. Nggih. Joko titik terus ditutup, terus ditelet tangan ke loro. Nah, terus gini. Terus nanti dibuka lagi. Nggih. Dikomplain dia ini nek bayarnya Dede. Bonusnya Dede. Bayarnya korong-korong. Hemat 50%. Nggih. Karena ini ngusap butuh air sedikit saja, telesi titik ngoten mawon terus ditutup maneh. Oh, jelas karena banyu. Tiga nyiram kembang aja. Baik. Nanti seperti itu prakteknya. Ini berdasarkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasa udunaihi bima'in. Oh, bukan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasa bi ra'si bi udunaihi dakhilihima, jadi luar dalamnya. Bisababataini, jadi telunjuknya. Wa khalafa bi ibhamaihi, kemudian di belakangnya dengan jempol. Ila dhahiri udunaihi, sampai kepada dohir kedua telinganya. Fama asa dhahirihima wa batinihima, jadi permukaan telinga diusap dengan telapak tangan. Ini Ustaz tanya ini loh. Nggih, pripun? Yang pakai jilbab kan nggak bisa pertama kayak tadi juga untuk
Jenengan membasuh tangan barang nggak dibuka tangan berarti ini. Ya memang cari tempat yang aman. Kalau perempuan ya, nggih. Boleh ya Ustaz, saya pernah baca itu ini di luar bajunya boleh. Saya pernah baca gitu Ustaz. Jadi di gamis kita gitu. Nggih. Boleh. Jadi Ustaz, Nggih. Kalau darurat mungkin. Ya itu. kadang kalau bepergian kan apa Ya itu. kerannya itu Masih kan ada kamar masih mandi, masuk kamar mandi aja. Mikir tak cerita. Iya. Ya ini. Memang harus punya tempat khusus. Betul. Ya kalau darurat itu semua boleh memang. Kalau di Madinah atau Madinah dia tempatnya masing-masing. Ya masing-masing, perempuan punya sendiri. Ada biliknya. tapi yang di itu loh Jadi nggak bilik jadi masing-masing biar aman. bilik berarti. Iya. Ya memang harus ada satir penghalang aja sampai ketok wong kan begitu. Nah, itu baru safe itu. Yang udah bilik. Nggih. Bilik-bilik ya maksudnya. Bilik-bilik ya maksudnya kan. Kalau muter nggak ada masalah. Yang dari bilik-bilik. Ini bukan itu masuk. Tapi sini tempat masing-masing ini. Saya sama wanita kan betul. Nggih, walhasil ada tempatnya masing-masing ya. Tapi yang di Pare itu apa itu Pak? Wudunya kan di depan masjid, kan di Pare dekat pondoknya. Iya. Itu kan Di orang jadi sini jelas. ini masjid wudunya dari sini sama sininya gitu Ustaz. Di luar, Nggih. terbuka gitu. Terbuka kanan kiri. Buat putra paling. Ya golek masjid sing gak terbuka. Sing tak Saya ngono kan ta. ya. Nggih. Saya kan Iya benar. kalau membesar telinga itu kan sunnah. Nggih. Menutup aurat wajib. Nggih, Berarti betul. ya emang mendahulukan Wajib. ininya, wajibnya. Berarti ya mungkin kayak tadi. Nggih. Kan nggak apa-apa. Nggih. Nggih, ini yang kita bahas itu bukan dalam keadaan darurat nggih. Yang kita bahas ini adalah wudu secara wudunya kayak wudunya Rasulullah kan begitu. Nggih. Nah, ini beda lagi kalau konteksnya keadaan darurat nggih beda lagi lah. Nggih. Wis kena darurat apa ya oleh. Nggih. Kemudian nggih. Maksudnya Nggih. idealnya begitu. Nah, betul. Kita menyampaikan ideal. Iya. Kalau cara wudu yang sempurna adalah dengan cara yang sebagai tadi. Betul. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya tidak memungkinkan, Betul. dan ada yang sifatnya Nggih. Memang idealnya. Kita memang ideal. yang kita kaji ini kan sifat wudunya Rasulullah. Sehingga kitab yang kita baca pun kaifatuh sinul wudu. Bagaimana Anda berbuat ihsan dalam wudu kan begitu. Jadi kalau keadaan darurat tertentu ya dikecualikan. Kemudian membasuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Perintahnya seperti itu. Dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ka'bain, mata kaki. Sampai mata kaki. Kemudian sabda Nabi summa ghassala rijlai ilal ka'bain. Kemudian Rasulullah itu kalau membasuh kaki sampai mata kakinya. Summa ghassala rijlal yumna ilal ka'bain salasah marrat, 3 kali. Nabi membasuh kakinya, mendahulukan kaki kanan dulu 3 kali. Summa ghassala rijlal yusra misla dzalik. Kemudian membasuh kaki kiri juga seperti itu. Summa ghassala rijlal yumna hatta asyra fis saq. Bahkan pernah Rasulullah membasuhnya sampai betis. Summa ghassala rijlal yusra hatta asyra fis saq. Yang kiri juga begitu. Bahkan Rasulullah pernah menegur seorang badui yang mana napa jenenge anggota kakinya kelihatan oleh Rasulullah tidak terkena air. Kata Rasulullah, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah orang yang membasuh kakinya membasuh kakinya tidak rata begitu. Enggak sah artinya seperti itu. Kemudian caranya membasuh kaki, belum, masih ada mungkin. Nah ini Ru'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fa khallala asabi'a rijlai bi khinsiri. Ini kesaksian daripada Sayyidah Aisyah. Sayyidah ngomong, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu, kemudian beliau itu menyela-nyelai jari kakinya dengan khinsir. Khinsir itu kelingking. Nah, kelingking. Nah, begini metodenya seperti ini. yang dibuat nyela-nyelani jari kiri.
Kanan enggak, kiri. Jadi dimulai dari kapan? Dari kaki kanan yang terpendek, yaitu kelingking ini. Begini. Ini lah. Setelah dibasuh dari sini, teles nggih. Lah ini dulu di Setala, niki wudu sampeyan ta wudu Rasulullah? Iki nyeritakno wudune Rasulullah dudu wudu sampeyan. Nggih, sini saya nyeritakan persaksiane Sayyidah Aisyah, ngoten lho. Delok Rasulullah itu nyela-nyelani kakinya kelingking dengan niki. Ya niki ngenten. Nah, dimulai dari sini terus digosoki selesai sampai riwayat lain sampai betis, ya, ngoten. Sudah. Terus dari sini kalau sini di atasnya enggak dari sini, tetap jari kiri. Nah, dari sini. Tapi kalau ini dari jempol, yang kaki kiri dari jempol. Di jempol begini, di sela-selai begini, selesai, terus diusap begini. Gak tahu. Emang kan kayak semerap, gak tahu krono, gak ero, kan ngoten nggih. Ora tahu krono, gak ero. Nah, saiki lak wis ngerti. Lah ayo dicoba, ngoten lho. Nah. Lah sing nyeritakno wudu jenengan ya sapa? Wah, terus limo ta. Wah, penak cepet ini. Tapi kalau enggak pakai tangan saja kan kalau buru-buru ya biarin kok diotak-otak. Enggak, kakinya aja yang dimajukan. Ya pada intinya kalau kita kembali fikih itu sing penting banyune rata, kenek banyu kabeh kan sah kan begitu. Tapi lek pingin niru Rasulullah ya kaya niku wau ngono lho. Kalau kaki itu dibasuh apa Dibasuh. Jenengan bayangkan basuh niku nang krang digrojok ngene mboten. Dari tadi basuhane Rasulullah ngoten niku titik ngono ae diratakno. Nggih to. Lah lek wudune Rasulullah lho mek sak ngono. Lah sak gelas lek dame wudune kita gerai tontek ya. Sikile gauman hari ini. Mboten bahasa basuhan Rasulullah mungkin bayangane jenengan niku nang keran banyu akeh digerojok mboten. Sing penting banyune iku ngalir. Dadi digoyen titik ngoten mawon terus diratakno. Ngoten nggih terus disela-selai ngene nyela-nyelani ngenten. Ngoten. Dalah. Lah. Nggih. Nggih. Jadi perlu diketahui membasuhnya Rasulullah itu tidak seperti kita, ngoten nggih ya. Karena dari awal wudu air yang dipakai Rasulullah itu cuman minten wau berapa on? 6 on. Mari kabeh. Masyaallah. Lawak dhewe iki lho pirang-pirang liter. Tapi kalau pakai semprotan mungkin bisa. Oh bisa. Jadi teknisnya itu hanya Iya. teknis ya. Bisa. Jeros takno Mas. Nggih ya. Enak spray. Sesuk kintanan Mas. Semprotan Mas. Bun. Saya kira selesai sampai kaki. Kemudian ini ada doa pertengahan wudu. Tetapi doa ini tidak dijelaskan Rasulullah itu selesai membasuh wajah atau selesai membasuh tangan, hanya pertengahan wudu itu saja. Jadi doa yang dibaca Rasulullah itu Allahumma firli dambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Pun niku tok. Allahumma firli dambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Niki singkat tapi padat. Jadi bahasa singkat tapi kena kabeh. Pertama, pengampunan dosa. Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosa saya. Wa wasi'li fi dari, dan luaskanlah rumah saya. Rumah di dunia, rumah di barzakh, rumah di akhirat. Nah, luas sekali. Terus kemudian lek luas omah berarti ya omah berarti ono jenenge apa jenenge niki jenenge garasi mobil orang ngoten ini. Artinya seperti itu.
Terus wabarik li fi rizki, dan berkahi rizki saya. Rizki di sini jangan dianggap dengan yang materi saja, tapi non materi juga. Nah, jadi rezeki luas, sehat ya rezeki, jadi komplit sekali. Nah, ini hadisnya seperti ini. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat dari jinten niki. Tak kula delok. Ini hanya diambil dari kitab Sunan Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawaddo fa sami'tu yaqul Allahumma ighfirli. Sayyidah Aisyah sanjang ngeten. Aku pernah menemui Rasulullah dalam keadaan beliau berwudu. Aku dengar doa Rasulullah, Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Faqultu ya Rasulullah laqad sami'tu tad'u kada bikada. Ya Rasulullah, saya tadi mendengar jenengan kok donga ngenten lan ngenten ngoten. Qala wa hal tarakna min syai', apakah masih ada tersisa yang belum kejangkau dari doa itu ngoten. Apakah doa itu ada yang belum kejangkau? Nah, itu berarti di sini menandakan doa ini singkat tapi maknanya luas sekali. Dan di sini tidak dijelaskan waktu setelah membasuh muka atau waktu, artinya bebas. Kalau kalian panjenengan bisa waktu membasuh muka terus kita baca doa ini, atau setelah membasuh tangan kita baca doa ini. Nah, walhasil di pertengahan doa begitu. Aku ngintip iki lho nang mangkok iku langsung gak konsentrasi. Kurungu cetek. Dicilikno wae. Tapi yo pakut. Ya tanggung wis lek ngono wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz itu Ustaz, permintaan ibu-ibu kalau nge-share doa sekarang dikasih arti Ustaz. Ya kita minimal yo paham, oh ini maksudnya ngene lho. Jadi tidak apa yo? Angger tok. Nggih. Ngapalno. Betul. Apa maneh donga nek gak ro artine ya apa. Kaya nggih. Bener, donga niku kudu ngerti. Dadi kula kalian jenengan mari donga niku paling tidak ya paham apa yang kita doakan kan ngoten. Loh, aku selama ini donga bahasa Arab gak paham, iku kudu dipelajari. Engko ndang artine elek. Doa njuk selamat tiba njuk balak. Nggih. Doa yang biasa dipakai Rasulullah pertama, ternyata tidak hanya buyar teko majlis taklim tok. Rasulullah juga pernah doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ternyata itu dibaca doa setelah wudu juga. Nah, ngoten. Terus ini lengkap hadisnya. Man qala hina yufraghu min wudhu asyhadu an la ilaha illallah salasa marrat lam yakum hatta tumhanu dunubuh hatta yasiru kayaumul ummu. Siapa yang baca doa itu setelah wudu, doa niku lho syahadat niku lho, asyhadu alla subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka lam yakum hatta tuhmanu dunubuh. Dia tidak beranjak pergi dari tempat dia berwudu hatta yasiru kayaumul ummu, sehingga dosanya dibersihkan oleh Allah seperti dia baru terlahir dari rahim ibunya. Masya Allah, penting. Malih asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niki pun umum nggih. Terus Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku termasuk orang-orang yang suci, yang bersih dari dosa-dosa.
Enten tambahan waj'alni min ibadikas sholihin. Ini tambahan ini tidak ada satu riwayat pun, akan tetapi ini mungkin sing bikin ulama. Walhasil kita harus tahu endi sing teko Rasulullah, endi sing duduk teko Rasulullah. Wonten nggih. Apakah boleh ditambah dengan doa-doa hajat kita? Monggo boleh. Nah, boleh. Kemudian sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah, niki dalam wangil. Nggih. Soalnya jaminan di swarga niki. Sahabat Bilal itu ditanya oleh Rasulullah. Sahabat Bilal waktu Rasul Isra dan Mi'raj, ini kan Rasulullah ditampakkan surga, ditampakkan neraka, tidak hanya ditampakkan tapi dimasukkan. Ternyata di surga itu ketemu sandale sahabat Bilal. Nah, sepulang dari ditanyakannya Bilal, kamu punya amalan andalan apa? Amalan andalan apa yang kamu? Jawab sahabat Bilal, ma'amiltu amalan arja indi min anni lam adhar fi sa'atin minal lail aw nahari illa sholaitu bitilkat duhur. Saya tidak punya amalan andalan sedikit punya Rasulullah. Akan tetapi yang biasa saya lakukan adalah lam atatohar fi sa'atin min lailin aw nahar. Saya tidak bersuci, maksudnya berwudu dari waktu siang atau malam, melainkan saya pasti melakukan 2 rakaat setelah wudu. Itu selalu. Dan ini Rasulullah gak ngerti, dan ini belum ada perintah dari Rasulullah, belum ada anjuran dari Rasulullah, diinisiatif daripada sahabat Bilal sendiri. Nah, ngoten. Hingga mangkane aku wis jadi itu berita gembira bagi sahabat Bilal, berarti sahabat Bilal ini ahli surga kan, punya amalan andalan. Ngoten. Mangkane angel mboten gratis warga niku. Sandale nopo lho. Iso. Tanpa merek, Mas. Golek merek. Nah niki napa jenenge menyeka air sinate jenengan letakkan kemarin. Napa jenenge ngusap air sisa wudu bagaimana? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khirqatun, Rasulullah itu punya khirqah itu kayak sapu tangan. Nah, sobekan daripada kain, satu sobekan kecil dari kain khirqah. Yanshifu biha ba'dal wudu, yang mana Rasulullah biasa mengusapkan setelah wudu. Nah, ngonten. Lagi ada hadis lain, inna Rasulullah sallallahu alaihi tawaddu'a, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, faqalaba jubbata sufin, kemudian beliau membalik jubah sufnya. Jubah suf ini jubah yang terbuat dari wol. Nah, di sininya kanat alaihi famasabiya wajhah, yang mana yang dia pakai baju jubah dari wol kandel yang beliau pakai. Kemudian fama sabiat wajah, beliau buat untuk mengusap wajahnya setelah wudu. Terus juga begini pernah, ini riwayat dari Sayyidah Maimunah. Ini beliau menceritakan, thumma ataitu bil mindil faraddahu. Suatu saat setelah Rasulullah wudu, saya beri mindil itu ya sapu tangan, sapu tangan untuk ngusap. Ternyata Rasulullah nggak kerso, nggak mau. Nah, walhasil madhahibul arba, 4 madhab ini berbeda pendapat. Untuk Syafi'iyah dari penganut Imam Syafi'i sendiri kan banyak ulama. Nah, ini pun berbeda-beda. Ono sing memperbolehkan, ono sing tidak boleh. Maksud tidak memperbolehkan bukan sampai ke tingkat haram, mboten.
Dan membolehkan juga tidak sampai tingkat wajib, boten. Hanya sekedar sunnah dan makruh saja. Nah, termasuk jadi begini. Mungkin sebagian ulama ada yang ngomong, dan ini saya condong dengan ini. Berarti suatu saat Rasul pernah mengusap, suatu saat Rasul tidak. Nah, mungkin cuaca kalau dingin, nah, cuaca kalau dingin, wis nang kene wis ibarate pucun lah nggih. Iki lek posisi basah terus gak enak nggih. Nah, ya anyep kan nih, diusap mungkin bisa jadi. Nah, mungkin bisa jadi Rasulullah waktu cuaca musim dingin mungkin nggih. Nah, seperti itu. Walhasil situasi dan kondisi lah seperti itu. Ape mari wudu teronok tamu, kotos-kotosan gak enak ya dibasuh. Nah, seperti itu. Terus sebagian ulama juga ngomong bahwa sisa air yang ada di anggota wudhu kita ini ditimbang, ditimbang. Ini ada keutamaan sendiri. Nah, makanya ya suatu saat boleh dibasuh, suatu saat boleh tidak. Ngoten. Kemudian mualat, terakhir mualat. Mualat itu apa? Kalau bahasa Jawa niku nuli-nuli. Napa nggih nuli-nuli? Bersambung. Jangan dijedah spasi yang lama. Mari basuh muka, mari ngono jam goreng tahu sih. Nah, ini nutupno. Mari tahu wis diwalik nutupno neh. Misale ngoten nggih. Nah, bagaimana? Lah untuk Imam Syafi'i mualat itu sunnah hukumnya. Asalkan tidak terlalu lama. Nah, asal. Tapi kalau mazhab Imam Malik wajib, mualat wajib. Banyak sandaran hadisnya. Suatu saat sahabat Nabi, siapa namanya itu lupa kalau itu waktu habis basuh muka ternyata ada panggilan beliau untuk ngeramut jenazah orang sedo gitu, sehingga dia tinggalkan. Setelah semari ngeramut, kemudian dia tutup wudu maneh. Tidak mengawali gitu. Boten nutupno. Oh, bukan ngeramut tapi nyolati. Nyolati begitu. Berarti ini wudu sunnah. Wudu sunnah ganda nggih. Yang tajdidul wudu itu ngoten. Hadisnya seperti itu. Jadi kalau ulang malih ada mudawamatul wudu, ada tajdidul wudu. Kalau mudawamatul wudu itu adalah batal wudu. Kalau tajdidul wudu tidak harus batal. Nggih, jenengan mantun nedha mari ngono wudu, enggak apa-apa. Nah, mari nedha wudu. Rasulullah itu Rasulullah mantun dahar napa unta yang dibakar, nah, dia wudu. Tapi enggak selalu mboten. Sehingga patokane adalah tajdidul wudu. Ngoten nggih. Enten pertanyaan malih? Mboten enten kula tutup mawon. Tengah-tengah berwudu, kemudian dia berbicara, Ustaz. Nggih. Pas karo koncone kan. Nggih. Nah, tengah-tengah ditakoki gitu. Nggih. Jadi jangan berbicara selain zikir. Nah, itu nggih di bab doa tadi itu ada bagaimana kalau yang kita ucapkan selain zikir ini makruh. Tapi kalau kita lihat saja, lek teman kita sekiranya dia itu kita tinggal nutupno wudu cek kanthi dan dia itu bukan orang tua kita yang harus perlu dijawab. Nah, lek jawab wong tua kan wajib hukumnya. Nah, cok ditindak jenengan wudu, tinggalno wudu lek iso jawab wong tua kan begitu. Nah, dan dia itu teman kita, artinya itu enggak sebanding dengan wudu kita. Kalau teruskan mawon wudu nih. Sampai dikandani, lek wong wudu aja enggak ngomong. Ngoten lek kanca misale iki. Ngoten. Nek dijawab sih. Jadi kan betul. Sik. Nggih boleh mawon lah. Nggih makruh saja dikatani. Jadi memang ayatnya kan ngoten, faida faragta fansab. Selesaikan dulu baru jakan yang lain. Nah, kita juga begitu, lek ono wong sibuk, ojo disibuki maneh. Ngoten. Oh, itu termasuk bab adab nggih. Ono wudu, ya jangan, walaupun penting tunggu wudunya dulu. Lek wis sibuk ojo disibukno maneh. Ngoten.
ngundang digawe. Ini teman-teman santri ngoten. Enak-enak turu digugah. Aku iki turu, aja sibuk, aja disibuk. Mboten itu khilah itu alibi. Guyanane kanca-kanca santri niku. Itu yang tadi diceritakan sahabat yang katanya membasuh kaki belum lengkap tadi loh. Yang katanya masih ada yang belum terbatas. Oh nggih. Jadi ada badui itu wudu sama Rasulullah kelihatan di sininya enggak kebasuh. Nah, begitu. Akhirnya wailun li'anai binar gitu. Nah, sing artinya celaka kamu nanti. Akhirnya disuruh padahal dia itu belum sudah sholat. Sampai Rasulullah kon sholat mana, kon wudu sholat mana. Dikon wudu sholat mana. Artinya dia itu sedang setelah sholat, usai sholat. Dan Rasulullah tahu. Terus bilang seperti itu, wailun lil aqari minan nar. Terus artinya itu lek kok terusnya ciloko kamu. Awak wudu sholat maneh. Nah, seperti itu. Bukan tinggal membasuhnya aja ya, jadi mengulang dari awal ya. Oh mboten. Asin tuku kon basuh mawon. Hanya membasuh. Nggih, hanya meneruskan nggih. Nggih, untuk meneruskan kaki. Nggih Ibu wau. Boleh nggak Ustaz kita berwudu dari bak mandi, airnya nggak sampai 2 pula. Terus kemudian diciduk pakai kayak timba terus digolong itu terus tujukan itu tapi kan kita nggak tahu air yang di bak mandi itu tadi habis terkena apa kadang-kadang kena Sabun sabun atau anak kecil dicelup gini kan nggak tahu ya. Nggih. Nggak sampai 2 pula air. Nggih. Boleh. Itu kan di bab syak, bab ragu. Di bab ragu jenengan itu. Jadi kemarin sudah ada pertanyaan, kalau ragu apa ini kena ini dan itu kena dahsyat enggak, padahal yo nggone yo aman, aku ndang dikobok anakku digawe duyu anakku misale nggih. Tapi yo kok gak mampu yo seperti itu kan ragu. Kalau ragu ambil yang mantap, hilangkan yang ragu. Jangan ragu kan engko ndang kena najis. Padahal jenengan tadi pertama ngisinya dengan mantap air yang suci dan mensucikan. Nah, itu yang mantap kan. Yang ragu tadi itu adalah engko ndang kena. Lah itu yang ragu, hilangkan ragu, ambil mantapnya. Kalau misalkan kelihatan warnanya kena bisa sabun. Barangkali misalnya kan habis dipakai mandi siapa gitu, orang lain bukan kita ya. Lah lek jelas-jelas lo kok nguntuk sawi. Ya jangan. Ini mustakmal sudah itu. Tidak suci, tidak mensucikan ini karena sudah bukan ragu lagi itu sudah nyata. Oh banyu sabun iki. Berarti mangono sing kayak sabun kan ngonten. Nggih. Nggih Bu. Tentang sholat sudah wudu nggih. Kalau kita ke masjid misalnya habis wudu, kita kan di situ ada bermacam-macam sholat sunnah ya. Nggih. Termasuk tahiyatul masjid dan sholat Jumat itu dijadikan satu dengan 2 rakaat. Boleh apa enggak? Niate Dua niat untuk enggak, satu. dua maksudnya wudu sendiri terus tahiyatul masjid sendiri. Kita jadikan satu, yaitu sholatnya ada yang dengan salah satu aja, maksudnya itu sudah mencukupi semua. Nggih. 2 rakaat. Atau kita 4 kali, 2 kali, 2 Nggih. Habis jenengan habis wudu. Aku iki salat tahiyatul masjid ta salat rakaatul wudu. Ngoten. Ngoten. Terus imami wis teko apa kok lihat duhur. Ngoten. Nggih. Salat rakaat 2 rakaat saja cukup. Nggih. Nggih mewakili. Jenengan sing jelas tahiyatul masjid saja kena kabeh niku. Ngoten 2 rakaat. Nggih. Nggih. Niate apa? Usolli rakaataini lillahi ta'ala we. Saya salat sunnah 2 rakaat cukup wis. Wonten. Nggih. Tapi memang 2 rakaat wudu itu tempatnya kan di rumah. Tahiyat masjid di masjid. Kalau sholat 2 rakaat wudu kan Nggih. kalau wudu kan biasanya kan sudah duduk. Tahiyatul masjid kan permulaan masuk masjid, penghormatan kepada ya 2 rakaat saja sudah tercover semua itu. Nggih. Bun, enten malih? Nih, tuh loh, tanya.
Nggih. Anak saya kan kebutuhan khusus, Pak. Nggih. Tapi dia mau sholat. Nggih. Nah, terus kadang tuh dia tuh entah dia kekencing atau apa, dia tuh selalu ngaku saya nggak apa-apa. Jadi nggak mau ganti baju, nggak mau apa, tetap kalau sholat itu bagaimana? Nggih. Kita lihat kebutuhan khususnya sampai tingkat apa ini? Sampai tingkat dia itu akil balik, maksudnya akil, dia itu enggak, bukan satu, enggak, maksud saya itu bisa diajak berpikir, komunikasi berpikir. Tamyiz apa belum? Tamyiz itu karena perintah khitab, perintah syariat itu adalah tamyiz, akil, balik, kan begitu. Tamyiz itu gitu apa nggih? Ya, bisa diurui sesuci ngerti, diurui ngerti kan. Ada orang itu yang diurui nggak paham belas, kan ada. Nah, kebutuhan khusus seperti apa? Ngoten. Kalau dia tingkat gak paham-paham, ya yufa'an huwis, dia ndak dapat khitab dia itu. Ngoten. Jadi seperti saya punya saudara. Saudara saya ini adalah di Tursian, karena memang sekolah di SLB. Tapi dia diajari opo ae salat, ya gak bisa sempurna, maca juga gak bisa, kan. Nah ini ndak kena khitab dia ini. Dia ini ahli surga ini. Ini gak kena, ini dikecualikan dari perintah-perintah seperti kita, orang-orang yang apa jenenge ahlul afiyah. Ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Ahlul musibah seperti itu, orang yang tidak 100% seperti itu. Nah, tidak hanya fisiknya, kalau EQ-nya saja lah, ya, EQ-nya nggak sampai. Nah, EQ-nya nggak sampai sehingga dia fisiknya saja. Sholat sekenanya, sholat tidur, sholat dengan terserah sekenanya. Itu jadi kalau terjadi seperti ini, umatnya Rasulullah dibagi dua, ada alul afiyah, ada alul musibah. Jadi alul afiyah kita seperti kita ini, seperti kita, saobah kita itu akan dihisab oleh Allah. Satu teguk air, satu kunyahan makanan, pakaian melekat, semuanya per detik akan dihisab oleh. Tapi alul musibah los lewat langsung ke surga. Di dunia mungkin dianggap remeh dengan orang, tapi di akhir luar biasa. Nggih. Lah, itu adalah ujian bagi, dan dia itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang merawatnya. Orang yang merawatnya, nggih. Jadi, dia yang bisa menolong nih. Dia dulu yang membantuku, dia dulu yang menghidupiku, dia dulu. Ya Allah, ya wis jukun sapa sing kok pilih. Ngoten nggih. 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 Sampun selak mambu niki. Enten sing tanglet dongane badhe mangan napa? Nggih, kita tutup dengan doa majelis nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.